Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali ngaji filsafat tahun ini dengan tema teologi pembebasan Islam. Kita coba ketemu tokoh-tokoh yang ingin meyakinkan kita bahwa Islam sebagai agama itu membebaskan. Saya tidak tahu, tapi rasanya banyak di antara kita yang mulai pesimis dengan agama, mulai salah persepsi tentang agama, tentang Islam. Banyak yang diam-diam merasa bahwa agama itu sumber masalah. Banyak yang diam-diam merasa bahwa agama itu jadi awal persoalan. Banyak konflik yang dianggap muncul gara-gara agama. Terus sadar atau tidak menganggap bahwa agama itu problem. Maka kita lihat dari tokoh-tokoh yang kita pelajari bulan ini, yang mencoba menunjukkan bahwa agama itu solusi sebenarnya. Allah itu ngasih kita agama sebagai petunjuk, sebagai penuntun untuk kita. Jadi agama itu sangu kita di dunia. Ada yang membacanya kebalik. Jadi kan ada yang membacanya kita di dunia ini berjuang untuk menegakkan agama dalam tanda petik. Tapi sebenarnya untuk kita hidup di dunia, kita oleh Allah dikasih sangu namanya agama. Agamalah yang menopang hidup kita sehingga kita bisa tegak sebagai manusia, sebagai khalifah. Jadi tidak perlu GR bahwa kitalah yang membuat agama jadi tegak. Justru agamalah yang membuat kita sebagai manusia jadi eksis, jadi tegak sebagai manusia yang sejati. Jadi agama itu hidayahnya Allah yang pertama-tama untuk manusia. Yang pertama catatannya itu. Yang kedua, agama itu membebaskan, tidak membelenggu. Justru agama menunjukkan kita jalan untuk bebas dari belenggu dunia. Kalau dalam sufi kemarin Ibnu Arabi, agama memberi kita kebebasan dari belenggu hawa nafsu. Nanti beliau-beliau di teologi pembebasan menunjukkan dan agama juga memberi kita jalan untuk kebebasan sosial, kebebasan politik, kebebasan ekonomi. Itulah nanti yang kita sebut teologi pembebasan Islam. Istilah yang populer memang pakai istilah teologi. Meskipun istilah teologi bukan kita. Kalau di Islam lebih populer dengan istilah ilmu kalam. Cuma tidak populer untuk, kalau misalnya pakai istilah ilmu kalam pembebasan, ngono ya ndak terlalu enak di telinga. Urusannya itu saja, maka dipakai istilah teologi. Teologi itu definisi simpelnya faith seeking understanding. Keimanan yang mencoba untuk paham. Jadi beriman tapi tidak diam saja, tidak pasif, tapi ingin memahami keimanannya. Itu namanya teologi, faith seeking understanding. Dengan asumsi, dengan kita berusaha memahami dan menemukan pemahaman,
nantinya keberagamaan kita jadi lebih bagus. Lah kok ada madhab-madhab, ada aliran-aliran, ada beda-beda dalam teologi, ya wajar saja karena yang memahami manusia. Yang manusia itu beda-beda. Dasarnya sama tapi manusianya beda, pemahamannya biasanya ya beda. Cara menangkapnya juga beda. Tapi jenisnya sama-sama teologi. Iman yang berusaha untuk paham. Nah, teologi pembebasan berarti ya, iman yang pemahaman tentang iman yang coraknya pembebasan. Kalau dulu ada ngaji tentang filsafat kebebasan, kalau ini pembebasan. Kebebasan itu yang diomongkan kondisi eksistensial. Sifatnya cenderung pasif. Kalau pembebasan itu sifatnya aktif, dinamis. Oke, itu pengantarnya. Ya, istilah ini populer awalnya memang tidak dari kajian Islam. Yang mempopulerkan awal istilah teologi pembebasan itu para pejuang pembebasan dari Amerika Selatan. Mungkin masih ingat pendeta yang namanya Gustavo Guterres dan kawan-kawan. Jadi dari kalangan kelompok tertindas, orang-orang miskin, negara-negara miskin di Amerika Selatan, muncul memanfaatkan agama untuk melakukan gerakan sosial yang membebaskan. Dan kemudian istilah itu jadi baku dalam menjelaskan bahwa agama itu membuat orang terbebaskan dan bisa menggerakkan orang untuk melakukan pembebasan. Oke, malam ini kita ambil dari tokoh yang paling terkenal dulu, Insinyur Ashor Ali. Yo, kita kenalnya Ashor Ali engineer ya. Engineer itu gelar, memang beliau insinyur, bukan namanya. Tapi gelarnya, cuma wis kadung. Orang kenalnya Ashor Ali engineer. Kayak namamu ada SAG-nya, apa ada SOS-nya, apa ada SPD-nya itu. Mungkin yang SPD nanti namanya Muhammad siapa SPD. Nah, enggak apa-apa, SPD-nya jangan disingkat, tulis saja SPD gitu. Kayak Ashor Ali engineer. Oke. Dari India. Ashor Ali ini ya wajahnya kan kelihatan Asia Selatan. Orang India. Yang suka nonton film India mungkin wajah-wajah semacam itu familiar, kayak Tuan Thakur. Ya. Beliau masa kecil lahir era ketika India sedang dahsyat-dahsyatnya berkonflik. Mungkin kita mulai saja ya. Jadi setting sosiohistorisnya itu era ketika India masih dijajah Inggris dan kemudian terjadi konflik hebat antara Hindu dan Muslim yang nanti melahirkan gagasan pemisahan. Dari situ nanti muncul negara Pakistan sebagai pecahannya, yang nanti Pakistan juga pecah lagi jadi Bangladesh. Dan jangan dikira pemisahan itu berjalan mulus, tidak ada aral yang melintang. Pemisahan itu berdarah-darah. Jadi karena konflik yang tiada henti, terus muncul gagasan, sudahlah dipisah saja, mana daerahnya untuk orang-orang Muslim, mana daerahnya untuk orang-orang Hindu. Yang ingin tinggal di Islam-Islam saja nanti masuknya ke Pakistan. Meskipun banyak juga keluarga Muslim yang tidak mau pindah, tetap ada di India. Termasuk keluarganya Ashor Ali engineer. Bagi Ashor Ali orang Islam itu harus siap hidup bareng orang lain.
Wong Nabi juga hidup bersama komunitas agama lain. Justru disitulah tantangannya yang diberikan oleh Allah. Jadi tidak harus dipisah. Ini wilayahnya orang-orang kafir, ini wilayahnya orang-orang Islam. Itu yang ada di pikirannya keluarganya Ashur Ali. Ashur Ali saat itu mungkin sekitar umur 7 tahun. Dulu saya pernah lihat ada film judulnya India, Train to Pakistan. Itu kereta api terakhir yang membawa orang-orang Muslim dari India ke Pakistan. Dan ceritanya memang berdarah-darah. Karena ada cerita juga ketika yang Hindu Pakistan mau ke India, India Muslim mau ke Pakistan, ketemu di tengah jalan, terus yo kan bunuh-bunuhan mesti wong musuhan. Masuk salaman, senyum-senyum kan ndak. Musuh terus bunuh-bunuhan itu yang bikin Gandhi terus bersumpah, saya akan puasa, ndak makan sebelum orang-orang itu berhenti berkonflik. Jadi kosnya sangat mahal. Maka harus jadi pelajaran bagi orang Indonesia. Kayak di Wedotomo kemarin ya, kita harus eling lan waspada. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Oke. Sebagaimana yang terjadi termasuk di India. Kenapa sih kok konflik India itu kan awalnya memang Hindu, terus Islam jaya. Hindunya mayoritas, Islamnya minoritas, tapi kemudian Islam jaya, punya dinasti besar, tapi terus jatuh lagi. Orang Hindu curiga Muslim ini mau berontak. Orang Muslim curiga nanti jangan-jangan aku ditindas oleh mayoritas Hindu. Dan gaya saling curiga itu hari ini mulai muncul di kalangan kita. Mulai suudzon pada siapapun dan apapun. Pokoknya ditafsir ke elek kabeh. Itu bahaya. Karena awalnya dulu juga begitu. Yang minoritas takut sama mayoritas, awas sih, mesti niatnya mau membasmi aku. Yang mayoritas juga begitu, awas, minoritas macem-macem tak sikat, minoritas kok macem-macem. Saling curiga itu nanti sumber awal. Orang yang saling curiga itu kerjasama pasti tidak bisa. Apa-apa selalu dilihat jeleknya. Dan itu yang terjadi di masa kecilnya Ashur Ali engineer. Maka kita harus hati-hati. 14 Agustus Pakistan merdeka, 15 Agustus India merdeka. Tapi sampai hari ini kan konflik terus. Nanti beberapa lembaga yang didirikan oleh Ashur Ali engineer ini dalam rangka ini. Ashur Ali ini terkenal tulisan-tulisannya yang luar biasa. Selain lembaga dan aktivisnya, dapat banyak penghargaan. Ke Indonesia juga sering. Zaman saya mahasiswa pernah juga ke Indonesia. Beliau meninggalnya tahun 2013. Ya, sekitar 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sekarang 2018. Jadi ini pas waktu terakhir ke sini beliau bilang, wirid saya hanya satu, nulis. Jadi yang saya lakukan tiap hari itu cuma lihat semua peristiwa di sekelilingku terus tak tulis. Pagi hari dan sore hari. Dan tulisan-tulisan itu diterbitkan seminggu sekali. Boleh ditiru. Ulama itu kan wiridnya nggak cuma membaca tasbih subhanallah walhamdulillah, wiridannya nulis. Kalian juga wiridannya mungkin nulis, ya baca, ya belajar, ya sinau. Itulah wirid kita. Ya yang lengkap, meskipun juga ada lah wirid yang biasanya, tapi ya wiridnya dilengkapi. Pelajar itu wiridnya ya nulis, ya baca dan lain-lain. Oke, dan terbukti Ashur Ali ini tulisannya dahsyat luar biasa. Pengaruhnya besar, nanti melahirkan, mempengaruhi banyak orang. Ya yang paling populer ya gagasannya tentang
yang dikenal nanti teologi pembebasan Islam. Harusnya teman-teman mahasiswa sudah baca bukunya, sudah diterjemah. Kalau belum, ya memang biasanya begitu. Ya. Oke, bismillah, kita mulai. Sudah 8:30 karena isaknya sekarang agak malam. Yang pertama, kenapa sih teologi mbok tasawuf yang lebih dalam? Orang-orang ini bergerak di bidang teologi karena basisnya agama itu ya keimanan. Keberagamaan itu basisnya iman. Yang itu kalau dipikir jadi teologi. Nah, dalam Islam katanya Azhar Ali ada sedikit masalah ketika ngomong teologi. Teologi dalam Islam coraknya kebanyakan corak status quo, hanya dihafalkan, tidak mendorong orang untuk kreatif berpikir. Itu kelemahan pertama. Jadi langsung menyindir pokok persoalannya adalah kita tidak dinamis. Keimanan kita, keimanan yang statis. Kalau belajar ilmu kalam, sebagian besar kita ya sifatnya kan hafalan. Bahkan ada yang kalau pakai mikir malah dianggap bid'ah. Iman kok pakai mikir? Lah kalau nggak pakai pikiran, memahaminya pakai apa? Agama kan butuh akal kita untuk bisa menangkap visinya, misinya, tujuannya. Cuma kebanyakan dalam dunia Islam sifatnya status quo. Dulu ulama merumuskan sifat Allah itu terinci jadi sekian. Terus kita cocok, kita hafalkan. Dan selesai di situ. Pokoknya kalau sudah yakin bahwa sifat Allah 20, ya sudah. Misalnya, itu yang dikritik oleh Azhar Ali. Loh, masuk itu tok agama. Rukun Islam adalah percaya pada Allah yang pertama. Kedua, percaya pada malaikat. Ketiga, percaya. Loh, ya itu benar. Rukunnya itu. Tapi apa terus kalau sudah percaya, sudah. Saya percaya, Pak. Ya. Kan tidak begitu. Nah, itu kelemahan kita yang pertama. Terus karena sifatnya statis, ya hasilnya melanggengkan status quo. Status quo itu termasuk hubungannya dengan kekuasaan politik maupun kekuasaan agama. Siapa mayoritas, status quo teologinya seperti apa, yaitu yang dipakai terus. Saya sering cerita kalau roda itu roda yang tidak muter. Yang di bawah terus, yang di atas terus. Karena tidak dinamis. Kita orang-orang pinggir tidak punya kuasa apa-apa. Sepinter apapun kita, kenapa? Posisi kita ada di bawah. Ada elit-elit keagamaan yang punya kuasa memahami agama. Akhirnya agama ya selalu versi mereka untuk kepentingan mereka. Itu yang dikritik oleh Azhar Ali, status quo. Melanggengkan yang sekarang punya kuasa, punya gagasan. Itu penyakit kedua. Ya itu nanti yang oleh Hasan Hanafi jadi isu Islam kiri. Kita itu orang-orang kiri. Tidak penting kita ada atau tidak ada. Beda sama yang kelompok kanan, elit politik, umarok atau ulama. Itu orang kanan yang menentukan nasib kita besok, kita masuk surga apa tidak. Itu kan tergantung mereka. Mbok kamu teriak-teriak yang benar kayak saya enggak. Harus nunggu fatwanya mereka, kamu masuk surga apa tidak. Itu yang disebut status quo oleh Azhar Ali Engineer.
Persoalan yang lain dalam ilmu kalam kita, teologi Islam kita adalah temanya selalu metafisik. Jadi yang diomongkan itu barang yang tidak kelihatan. Bukan tidak penting, bukan salah. Tapi kalau itu terus, apalagi hanya itu, baru masalah. Kita debat habis-habisan, misalnya besok kita di surga kira-kira bisa melihat Allah apa enggak ya. Itu kan di ilmu kalam dahsyat luar biasa diskusinya. Besok itu yang dibangkitkan jasadnya apa jasad sama roh ya. Itu kan metafisik. Kalian diskusi sepanjang apapun hasilnya paling spekulasi. Wong yo kiamatnya belum datang. Besok kita lihat Allah apa enggak ya enggak tahu, wong belum ada yang ke sana. Hasilnya kan pasti spekulasi-spekulasi. Karena spekulasi tidak ada jawaban pasti, terus beda-beda. Karena beda-beda terus gegeran. Yang pandangan sama jadi madhab tertentu, yang berbeda jadi lawan madhabnya. Selalu begitu. Coraknya metafisik. Tidak ada kontribusi konkret. Ada yang debat, besok kita bisa lihat Allah. Itulah yang disebutkan di Al-Quran. Ada yang tidak setuju, tidak mungkin kita bisa lihat Allah. Yang namanya lihat pakai mata itu harus ada barang fisiknya. Mata itu yang tidak ada fisiknya, tidak ada materinya, nggak bisa lihat. Terus ya tidak, kita tetap bisa lihat, tapi tidak pakai mata. Loh, kalau tidak pakai mata namanya bukan melihat. Dan rame gegerannya di situ. Sementara rakyatnya miskin, rakyatnya tidak adil, ada ketimpangan sosial, ada penindasan, ada ulama yang dieksekusi. Itu dianggap dunia yang lain. Agama dianggap tidak ngurusi itu. Agama yang ngurusi yang di Quran, yang di hadis, fikih, kalam, tasawuf. Kalau urusan pemilu, kalau urusan kampanye, kalau urusan medsos, kalau urusan jangan bawa-bawa agama. Nah, itu problem. Umat Islam akhirnya tidak punya kecerdasan membaca realitas. Kalau membaca Al-Quran pinter, luar biasa. Membaca hadisnya luar biasa. Buktinya ada jutaan tafsir. Tapi dalam kenyataannya kita sudah hampir 8 abad dijajah. Sampai hari ini. Itu kan ada problem sosial. Kita kalah terus. Musuh wong siji namanya Donald Trump. Itu dunia Islam semuanya bingung. Ya kan? Betapa kita banyak tergantung sekarang pada luar. Jadi problemnya itu. Makanya kita butuh semacam teologi yang tidak seperti biasanya. Oke, ini lanjutannya. Beberapa tadi sudah diulang. Padahal katanya Ashur Ali, Nabi itu dulu misi utamanya selain menyampaikan risalah kan melakukan pembebasan sosial, melakukan emansipasi masyarakat, memberantas penindasan. Bagaimana Nabi harus menghadapi aristokrasi di Arab saat itu, menghadapi kuasa politik, kuasa agama saat itu yang luar biasa. Dan ternyata tidak berlanjut. Pembebasan ketika sudah ditinggal Nabi, umat Islam konflik lagi. Nabi sangat mengutamakan keadilan sosial, tapi setelah Nabi tidak ada, umatnya sibuk dengan pertikaian politik, kadang pakai agama. Katanya Ashur Ali, bisa dilihat contohnya misalnya zaman Muawiyah. Zaman Muawiyah itu populer satu pandangan agama namanya Jabariyah. Jabariyah itu segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan.
Apapun yang terjadi dan apapun yang akan terjadi sudah ada skenarionya, itu Jabariyah. Dan cara berpikir ini diadopsi oleh Muawiyah di awal-awal munculnya dinasti Umayyah untuk membungkam orang-orang yang tidak setuju kekhalifahannya. Jadi kan ada beberapa trik dan konflik politik sebelum Muawiyah jadi khalifah. Masih banyak yang tidak setuju. Untuk bikin orang setuju gampang. Loh, kalau Allah menghendaki aku jadi khalifah, meskipun seluruh dunia bersepakat menggagalkan, tidak akan bisa. Atau sebaliknya, kalau Allah tidak setuju, meskipun semua orang setuju, saya juga tidak akan bisa. Ideologinya mungkin bagus, tidak salah, tapi ketika ideologi ini dipakai untuk justifikasi kesalahan, justifikasi kekeliruan, ya jadinya jelek. Sama kayak Umar bin Khattab yang nangkep pencuri, pencurinya alasan, loh ini kan sudah takdirnya Allah saya jadi pencuri. Sama Umar dipukuli terus. Kok saya malah dipukuli? Loh, takdirnya Allah juga kamu dipukuli. Jadi kalau kamu merasa maling itu takdirnya Allah, ya kamu dipukuli ya takdirnya Allah juga. Nah, itu contohnya ketika teologi spekulasi dipakai untuk nggarap dunia politik. Terus dunia politik kacau. Ada lagi isu siapa mukmin, siapa kafir. Yang itu mewarnai teologi Islam lama. Ada yang bilang yang melakukan dosa besar itu kafir. Ada yang bilang ya enggak, ya tetap mukmin. Ada yang bilang tengah-tengah antara kafir sama mukmin. Nah, itu pastinya gimana ya enggak ada yang tahu. Yang jelas pasti gara-gara pandangan ini umat Islam terpecah-pecah. Apakah kemudian benar bahwa yang dosa besar itu kafir dan masuk neraka, kita tidak tahu. Yang jelas kita tahu umat Islam terpecah-pecah, bunuh-bunuhan gara-gara pandangan ini. Itu blunder teologinya. Beberapa sahabat besar saling bunuh gara-gara teologi. Maka perlu digarap teologi versi baru. Itu maunya Insinyur Asghar Ali.